Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di hari Jumat yang penuh berkah ini, khatib ingin berwasiat kepada diri khatib pribadi dan juga kepada kaum muslimin semuanya. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan maksimal dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sejauh-jauhnya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada uswah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umat Islam yang senantiasa berusaha mengamalkan dan menegakkan dakwah sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Agama Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur berbagai lini kehidupan kita. Islam mengatur batas-batas pergaulan. Islam mengatur bagaimana kita memilih teman. Pergaulan sangat mempengaruhi pribadi seseorang. Ketika seseorang itu bergaul dengan orang-orang yang berperangai buruk, berakhlak buruk, tentu dia akan mengikuti temannya, dan biasanya orang seperti ini akan senantiasa terus mengajak dalam perbuatan maksiat. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang itu bergaul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang saleh, maka tentu orang tersebut akan diajak berbuat kebaikan, akan diajak berbuat ketaatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak sedikit orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan kebaikan yang banyak ketika dia bergaul dengan orang-orang yang baik, dan tidak sedikit pula orang yang salah jalan, orang yang tersesat, orang yang jauh dari ibadah kepada Allah ketika dia salah memilih teman. Keadaan teman akrab yang dibangun, yang tidak dibangun di atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menjadikan dia celaka. Bahkan di hari kiamat kelak akan menjadikan musuh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, al-ahillahu yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Sesungguhnya pertemanan, persaudaraan di antara mereka nanti dari kiamat akan menjadi musuh, akan menjadi pertentangan
illal muttaqun, kecuali persaudaraan, kecuali pertemanan yang dibangun di atas takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Imam Tabrani beliau mengomentari ayat ini, al-tahalluna yaumal qiyamati ala ma'asil lahi dunya ba'dum li ba'din aduun. Ketahuilah, orang yang saling bersahabat, saling berteman karib, yang dibangun di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di hadapan Allah akan saling bermusuhan. Yatabarra ba'dhum min ba'din, satu dengan yang lain akan saling menyalahkan dan saling berlepas diri. Illal ladzina kanu yatakhalluna fi taqwallah, kecuali pertemanan, persaudaraan, perkawanan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, berteman karena iman, berteman karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertemanan seperti apa yang menjadikan musuh, yang menjadikan kita masuk neraka? Tentu adalah pertemanan. Jika pertemanan itu mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di dunia saling berjalan bersama, makan bersama, bahkan goes berolahraga dan juga berkantor bersama. Namun ketika datang waktu sholat, tidak ada yang saling mengingatkan. Teman seperti inilah yang akan menjadi musuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita benar-benar mencari teman yang baik, teman yang soleh, agar kita tidak menyesal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kisahkan di dalam surat Al-Furqan ayat 27 sampai dengan 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma yaqulu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Dan ingatlah ketika orang-orang zalim, mereka akan menggigit jarinya, menggigit tangannya, dan mereka sangat menyesal dan berkata, seandainya aku dahulu mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ya wailani laitani lam ittakhadtu fulanan khalila, sungguh celaka diriku, celaka sekarang aku ini, seandainya aku dahulu di dunia tidak menjadikan dia sebagai temanku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da ja'ani, sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran telah datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khudula, dan sesungguhnya ingatlah, syaitan itu adalah sangat menipu dan sangat memperdayai manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menggambarkan bahwasanya seseorang akan berlepas diri dari temannya, seseorang akan berlepas diri dari saudaranya, dan menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka nanti dikirim menuju negeri akhirat. Dan bahkan mereka akan saling berlepas diri dan menyalahkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 166 sampai dengan 167. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina tabau wa ra'ul adzaba wa taqatta'at asbab. Dan ingatlah, di hari kiamat kala orang yang diikuti akan berlepas diri dari orang yang mengikutinya. Di saat mereka melihat siksa neraka yang pedih, ketika itu segala hubungan antar mereka, antar pertemanan, antar saudara telah putus. Wa qala alladziina tabau law anna lana karratan fanatabarra minhum kama tabarra'u minna. Dan berkatalah orang yang mengikutinya, seandainya kami dapat kembali ke dunia, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari diriku. Kadzalika yurimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. Dan sungguh demikianlah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia dalam bentuk penyesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak akan pernah bisa keluar dari siksa neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempertemukan antara saudara, antar teman, antar orang yang diikuti dan mengikuti. Di saat mereka digiring ke dalam neraka, mereka saling berlepas diri, saling menyalahkan, dan mereka hubung
terputus seketika. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dari itu, marilah kita selektif di dalam memilih teman bergaul, memilih teman yang waktunya kita selalu bersama dengannya. Semoga dengan kita memilih teman yang baik akan mengantarkan kita kepada surga. Aqulu qouli hadza wa sallallahu wa lakum wa lisal muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hendaklah kita senantiasa berusaha berkumpul dengan orang-orang yang baik akhlaknya, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang mengajak kita kepada surga, yang mengajak kita kepada kebaikan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, hendaklah kau bertakwa kepada Allah dan jagalah takwamu itu dengan apa? Wa kunu ma'as shadiqin. Dan hendaklah kalian senantiasa bergaul bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang yang senantiasa mengajak kepada ketakwaan. Maka mari kita perhatikan, di saat kita memilih teman, jangan asal sembarang. Kita sering menghabiskan waktu dengan orang-orang yang buruk, maka kita pun akan menjadi buruk. Ketika kita menghabiskan waktu dengan orang-orang yang baik, maka insya Allah kita akan terwarnai menjadi baik. Ingatlah, Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi falyatul ahadum may khalil. Sesungguhnya agama seseorang tergantung agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Hadis dari Imam Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya beliau menjelaskan ciri-ciri orang yang layak dengan teman. Beliau berkata, wa bil jumlah fayanbaghi an yakuna fi man yu'athiru sahbatuhu khamsa hisalin. Secara umum, maka barang siapa yang hendak memilih teman, perhatikanlah 5 ciri yang berikut ini. Yang pertama adalah ayyakuna akilan. Ciri yang pertama adalah hendaklah engkau pilih orang yang berakal sehat, orang yang akalnya jernih, orang yang akalnya senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul khuluq ghairu fasikin. Dan yang kedua adalah orang yang baik akhlaknya, orang yang mengajak ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga ghairu fasikin, bukan orang-orang fasik yang mengajak untuk senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala mubtadi'in, dan juga bukan orang-orang yang suka merekayasa ibadah, orang yang suka merekayasa agama. Wala harisun 'alad dunya, dan yang terakhir ciri orang yang baik yang menjadikan teman adalah orang yang tidak rakus dengan dunia, orang yang tidak menjadikan dunia tujuan utamanya, tetapi tujuan yang utama adalah akhirat. Semoga dengan kita memperhatikan teman bergaul kita dan perhatikan teman-teman yang dekat dengan kita, dan kita memilih teman yang baik mengantarkan kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan masuk surga bersama dengan teman-teman kita semuanya. Demikian khutbah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mari khutbah ini kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita dan kebaikan kaum muslimin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'daka ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله ذي الجلال يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.